Salam bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, saya Cahyo Pranoto, calon guru penggerak angkatan 9 SDN Mojorejo 01 Kota Batu, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Peserta didik pembelajaran kelas saling berkaitan. Peserta didik adalah makhluk individu yang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan, perubahan fisik dan psikis, sehingga peserta didik dapat berpikir secara baik untuk menjadi seorang yang intelek agar kedepannya dapat menjadi generasi penerus bangsa. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar tetap belajar dengan baik. Kelas adalah ruang tempat belajar di mana siswa dapat belajar dengan mudah serta nyaman. Pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya adalah menciptakan kelas yang tertib dan tenang, proses mentransfer ilmu, pendidik lebih banyak tahu daripada murid, menganggap murid memiliki kemampuan yang sama, menganggap murid sebagai objek pembelajaran yang harus patuh terhadap perintah guru, menyelesaikan materi, memberi nilai ujian, dan menilai, memenuhi KKM. Ruang guru adalah salah satunya tempat belajar sehingga siswa cepat bosan. Dasar pemikiran tugas guru mendidik peserta didik dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun, mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Jangan si murid untuk si guru, tetapi guru untuk si murid, seperti yang tertuang pada intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sistem Among. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap manusia pada zaman tertentu. Trikon. Kontinu berarti pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dari luar. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Pusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat yang penting menjadi pusat pendidikan, antara lain keluarga, alam perguruan atau sekolah, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Berhamba pada anak. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan kepada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan anak dan kepentingan anak. Budi pekerti. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebijakan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantoro percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak akan menjadi lebih individu yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga kita dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik.
yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada anak. 2. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Membuat kesepakatan sebelum melaksanakan pembelajaran. 4. Menggali pertanyaan murid dengan pertanyaan pemantik. 5. Memberikan kebebasan cara belajar murid untuk mencapai tujuan. 6. Melayani murid dengan tulus dan ikhlas dalam melakukan pendekatan sesuai dengan kodratnya. 7. Berkolaborasi dengan orang tua mengenai perkembangan murid, karena sejatinya pembelajaran tidak hanya di sekolah tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.